Di tanah Jawa, tersimpan sebuah mitos kelam yang diwariskan secara turun-temurun mengenai sosok makhluk gaib pembawa petaka. Legenda ini hidup di kalangan masyarakat pedesaan Jawa Tengah, khususnya di sekitar lereng pegunungan yang sunyi dan berkabut. Konon, makhluk ini kerap datang bersamaan dengan munculnya wabah penyakit mematikan yang merenggut nyawa secara mendadak. Bersiaplah, karena narasi di bawah ini akan membawa Anda menyusuri lorong waktu demi menguak misteri kelam dari keranda terbang yang sangat ditakuti tersebut. Kisah ini berawal pada pertengahan abad ke-19 Masehi di sebuah desa terpencil yang terletak di lereng Gunung Sindoro, Jawa Tengah. Desa ini dikenal dengan pemandangannya yang asri dan udaranya yang sangat sejuk. Hamparan sawah yang hijau selalu menyambut siapa saja yang datang berkunjung ke wilayah tersebut. Masyarakat hidup dalam suasana pedesaan yang kental dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan yang erat. Sebagian besar penduduk desa menggantungkan hidup mereka dari hasil bertani dan berkebun. Mereka menanam padi, sayur mayur, dan tembakau yang tumbuh subur berkat tanah vulkanik yang kaya akan unsur hara. Setiap pagi, para pria berangkat ke ladang dengan wajah ceria, sementara para wanita menyiapkan makanan di rumah. Anak-anak desa bermain dengan riang gembira di sekitar aliran sungai yang jernih. Namun, kedamaian yang sudah berlangsung selama puluhan tahun itu mulai terusik ketika musim kemarau panjang melanda wilayah tersebut. Udara yang biasanya sejuk mendadak berubah menjadi sangat panas dan kering sepanjang hari. Angin berhembus membawa debu tebal yang membuat pandangan mata menjadi kabur. Suasana desa yang biasanya penuh canda tawa perlahan berubah menjadi sunyi dan penuh tanda tanya. Keheningan yang tidak biasa ini semakin diperparah dengan perilaku aneh dari hewan-hewan peliharaan milik warga desa. Anjing-anjing penjaga terus melolong panjang di malam hari tanpa alasan yang jelas. Burung malam berbunyi dengan nada yang menyayat hati, seolah memberikan peringatan akan datangnya bahaya. Penduduk desa mulai merasakan firasat buruk bahwa akan ada sebuah malapetaka besar yang segera menimpa wilayah mereka. Malam pertama dari rentetan teror yang menakutkan itu bermula saat matahari baru saja tenggelam di ufuk barat. Kabut tebal tiba-tiba turun dari arah pegunungan dan menutupi seluruh penjuru desa dengan sangat cepat. Hawa dingin yang menusuk tulang membuat setiap orang enggan untuk keluar dari rumah mereka. Suasana yang begitu pekat menciptakan perasaan ngeri yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Dari kejauhan, perlahan terdengar suara gemerincing aneh yang diikuti dengan seruan menyeramkan. Suara itu menyerupai teriakan pasukan gaib yang sedang berbaris mendekati pemukiman warga desa. Bunyi tersebut semakin lama semakin jelas terdengar memecah keheningan malam yang gulita. Beberapa warga yang kebetulan masih berada di luar rumah langsung berlari mencari tempat berlindung. Mbah Karyo, seorang sesepuh desa yang sangat dihormati, segera memerintahkan seluruh keluarganya untuk masuk ke dalam rumah. Beliau langsung menutup dan mengunci rapat semua pintu serta jendela, agar tidak ada celah yang terbuka. Wajahnya yang keriput menampakkan ketegangan yang sangat nyata saat mendengarkan suara dari luar rumah. Beliau menyadari bahwa makhluk pembawa petaka yang sering dikisahkan oleh para leluhur kini benar-benar datang. Suara mengerikan itu terus mengelilingi desa selama berjam-jam tanpa henti. Berulang kali terdengar derap langkah kaki gaib, yang seolah-olah menginjak tanah dengan sangat kasar. Meskipun suaranya sangat bising, tidak ada satupun warga yang berani mengintip dari balik jendela, karena rasa takut yang teramat sangat. Mereka hanya bisa duduk gemetar di dalam rumah sambil menunggu pagi datang membawa secercah harapan. Memasuki malam kedua, teror dari makhluk gaib itu ternyata belum berakhir dan justru semakin menjadi-jadi. Kabut yang turun lebih tebal dari malam sebelumnya, dan membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan bau bunga melati. Suara gemerincing kembali bergema, kali ini disertai dengan suara kayu yang saling bergesekan di udara. Udara malam terasa sangat berat, dan menyesakkan dada setiap orang yang menghirupnya. Karena diliputi rasa penasaran yang tidak tertahankan, seorang pemuda desa memberanikan diri untuk mengintip situasi di luar. Ia perlahan membuka sedikit celah pada dinding anyaman bambu rumahnya sambil menahan napas. Matanya terbelalak hebat saat melihat sesuatu yang terbang melayang tepat di atas jalanan desa. Ia tidak percaya dengan apa yang sedang disaksikan oleh kedua matanya sendiri. Di tengah kegelapan malam, ia melihat sebuah keranda mayat tradisional yang terbang tanpa ada satupun orang yang memikulnya. Keranda terbang itu memancarkan cahaya redup berwarna kemerahan yang sangat menyeramkan. Di sekeliling keranda tersebut, terlihat bayangan hitam pekat yang bergerak cepat, menyerupai pasukan yang sedang mengawal rajanya.
Makhluk mengerikan itulah yang selama ini dikenal oleh masyarakat Jawa sebagai lampor. Pemandangan mengerikan itu membuat darah sang pemuda berdesir hebat hingga ia jatuh terduduk di lantai. Tubuhnya gemetar hebat dan keringat dingin bercucuran dari dahi serta lehernya. Ia segera menutup wajahnya dan merangkak menjauhi dinding bambu tersebut dengan perasaan sangat ketakutan. Kabar mengenai penampakan keranda terbang ini pun menyebar dengan cepat keesokan harinya ke seluruh penjuru desa. Pagi harinya setelah penampakan keranda terbang tersebut, malapetaka yang sesungguhnya mulai melanda desa. Beberapa penduduk tiba-tiba jatuh sakit secara serentak, tanpa ada gejala awal yang jelas sebelumnya. Mereka mendadak mengalami demam yang sangat tinggi disertai dengan tubuh yang menggigil hebat. Wajah mereka pucat pasi dan tatapan mata mereka terlihat sangat kosong seolah kehilangan jiwa. Penyakit ini sangat misterius dan belum pernah dilihat oleh para tabib desa manapun sebelumnya. Orang yang tertular akan terus mengigau dengan bahasa yang tidak dapat dipahami oleh siapapun di sekitar mereka. Ramuan obat-obatan tradisional dari dedaunan dan akar-akaran sama sekali tidak mampu menurunkan panas tubuh mereka. Keadaan semakin memburuk ketika para penderita mulai mengalami sesak napas yang parah. Warga mulai mengaitkan penyakit aneh ini dengan kehadiran lampor dan keranda terbang yang melintasi rumah mereka semalam. Mereka percaya bahwa siapa saja yang rumahnya dilewati atau disinggahi oleh lampor akan terkena kutukan berupa penyakit mematikan. Keyakinan ini membuat kepanikan massal melanda setiap sudut desa tanpa terkendali. Orang sehat mulai mengurung diri mereka karena takut tertular atau menjadi sasaran makhluk gaib berikutnya. Tragisnya, nyawa para penderita penyakit misterius ini tidak dapat diselamatkan meskipun segala upaya telah dilakukan. Dalam waktu singkat, korban meninggal dunia mulai berjatuhan satu persatu silih berganti. Tangisan kesedihan terdengar dari berbagai rumah yang kehilangan anggota keluarga tercinta mereka. Desa yang damai itu kini berubah menjadi wilayah yang sedang dilanda pagebluk atau wabah penyakit mematikan. Melihat situasi yang semakin gawat dan mengancam nyawa seluruh penduduk, Mbah Karyo segera bertindak. Beliau memanggil para kepala keluarga yang masih sehat untuk berkumpul di halaman rumahnya pada siang hari. Dengan wajah yang serius dan penuh wibawa, beliau memulai pembicaraan untuk mencari jalan keluar dari musibah ini. Semua orang mendengarkan setiap patah kata dari sang sesepuh desa dengan penuh perhatian. Mbah Karyo menjelaskan bahwa makhluk yang meneror desa mereka adalah entitas gelap pembawa malapetaka yang sangat berbahaya. Lampor mencari mangsa manusia untuk dibawa ke alam gaib melalui penyakit mematikan yang disebarkannya. Pasukan gaib ini tidak akan berhenti menebar teror sampai mereka merasa puas mendapatkan banyak jiwa. Oleh karena itu, seluruh penduduk desa harus bersatu dan melakukan tindakan pencegahan secara spiritual maupun fisik. Sesepuh itu memberikan pantangan keras yang harus dipatuhi tanpa terkecuali oleh seluruh warga desa. Tidak boleh ada satupun orang yang keluar rumah setelah matahari terbenam hingga fajar menyingsing. Jika ada suara ketukan di pintu atau suara panggilan dari luar rumah pada malam hari, dilarang keras untuk menjawab atau membukanya. Siapapun yang melanggar pantangan ini niscaya akan menjadi korban lampor berikutnya. Beliau juga mengingatkan agar semua warga tidur di atas balai-balai bambu atau tempat tidur yang lebih tinggi. Sangat dilarang untuk tidur bersentuhan langsung dengan lantai tanah karena di sanalah hawa negatif dan penyakit dari lampor menjalar. Pesan-pesan dari Mbah Karyo ini dicatat baik-baik oleh seluruh kepala keluarga yang hadir. Mereka kemudian bergegas pulang untuk memberitahukan pantangan tersebut kepada istri dan anak-anak mereka. Tiba saatnya malam puncak pagebluk yang diramalkan akan menjadi malam yang paling mencekam bagi seluruh penduduk desa. Langit tampak gelap gulita tanpa ada satupun bintang maupun bulan yang bersinar menemani. Angin bertiup sangat kencang merontokkan dedaunan kering dari ranting pohon yang berderak menakutkan. Suasana desa benar-benar seperti kota mati yang ditinggalkan oleh penghuninya. Menjelang tengah malam, suara gemerincing dari keranda terbang itu kembali terdengar, namun kali ini suaranya sangat dekat. Keranda itu seakan-akan terbang sangat rendah menyapu atap-atap rumah warga yang terbuat dari rumbia. Suara lolongan anjing liar bersahut-sahutan dengan suara derap langkah kaki goib yang menggetarkan permukaan bumi. Ketakutan yang mencekam merayap masuk ke dalam hati setiap orang yang mendengarnya dari dalam rumah. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pintu yang sangat keras di beberapa rumah warga secara bersamaan. Ketukan itu diikuti dengan suara panggilan yang menyerupai suara kerabat atau tetangga mereka yang sedang meminta pertolongan.
Berulang kali terdengar rintihan yang sangat memelas dan memilukan dari balik pintu rumah. Tipu daya ini adalah cara Lampor untuk memancing penghuni rumah agar membuka pintu pertahanan mereka. Mengingat pesan teguh dari Mbah Karyo, semua warga menahan napas dan saling berpegangan tangan dengan erat. Tidak ada satupun dari mereka yang beranjak dari tempat tidur, apalagi melangkah menuju pintu. Mereka menutup telinga dan terus memejamkan mata sembari menahan rasa takut yang luar biasa. Ujian kesabaran dan keteguhan hati ini berlangsung selama berjam-jam, hingga membuat mereka nyaris putus asa. Di tengah keputusasaan warga menghadapi malam yang panjang, seorang tokoh spiritual bijaksana bernama Empu Pandu datang ke tengah desa. Beliau adalah seorang pertapa yang turun dari lereng gunung karena merasakan adanya gangguan besar dari makhluk gaib pembawa wabah. Kedatangan Empu Pandu membawa secercah harapan bagi warga yang masih bertahan di dalam rumah masing-masing. Beliau memiliki kebersihan hati yang tinggi dan selalu berserah diri kepada Sang Pencipta. Tanpa membuang waktu, Empu Pandu segera duduk bersila di alun-alun desa yang sepi dan gelap. Beliau membakar wewangian sebagai sarana pemusatan pikiran dan mulai melantunkan doa suci secara lantang. Suara lantunan doanya terdengar menggema melawan suara bising dari pasukan keranda terbang yang sedang murka. Empu Pandu memohon pertolongan dan perlindungan mutlak hanya kepada Tuhan semesta alam. Setelah berdoa, beliau bangkit dan berjalan mengelilingi batas wilayah desa dengan langkah yang mantap. Di setiap sudut jalan desa, Empu Pandu menancapkan bilah bambu yang telah diberkati sebagai pagar perlindungan spiritual. Beliau merapalkan doa penangkal, agar makhluk jahat tidak lagi bisa memasuki area tempat tinggal warga. Cahaya kedamaian perlahan memancar dari doa yang dilantunkan tersebut dan menyelimuti seluruh desa. Sebelum beranjak pergi, Empu Pandu berseru kepada warga dari luar rumah agar mereka terus menguatkan keimanan di dada. Beliau meyakinkan mereka bahwa segala bentuk keburukan dan musibah hanya bisa diangkat melalui ridho dari Tuhan. Tidak ada makhluk gaib sehebat apapun yang mampu menandingi kekuasaan dari Sang Maha Pencipta. Pesan ini mengalirkan ketenangan luar biasa ke dalam relung hati setiap warga yang mendengarnya malam itu. Perlahan namun pasti, malam panjang yang penuh dengan teror dan ujian itu akhirnya berlalu seiring terbitnya fajar. Cahaya matahari pagi menyinari pedesaan dan membawa kehangatan yang mengusir hawa dingin sisa malam tadi. Suara burung mulai berkicau riang menggantikan derap langkah pasukan gaib dan keranda terbang pembawa petaka. Penduduk desa perlahan mulai berani membuka pintu dan keluar dari rumah mereka untuk menghirup udara segar. Ajaibnya, seiring perginya pasukan gaib Lampor, wabah penyakit mematikan yang melanda desa juga ikut menghilang lenyap. Warga yang sebelumnya terbaring sakit kritis, secara berangsur-angsur mulai membuka mata dan menunjukkan tanda kesembuhan. Demam tinggi mereka mereda seketika, dan pernapasan mereka kembali normal seperti sedia kala. Tidak ada lagi korban jiwa tambahan yang jatuh semenjak doa suci dipanjatkan pada malam puncak tersebut. Menyadari bahwa musibah besar telah berlalu, penduduk desa bersorak penuh haru dan air mata kebahagiaan. Mereka berkumpul di alun-alun desa untuk memeluk satu sama lain dan merayakan keselamatan yang baru saja mereka raih. Mbah Karyo memimpin doa bersama untuk mengucap rasa syukur yang tak terhingga atas perlindungan besar dari Tuhan. Desa yang sebelumnya diselimuti awan duka dan kematian, kini kembali hidup dengan semangat persaudaraan yang jauh lebih kuat. Kisah legenda ini mengajarkan kita sebuah pesan moral yang sangat mendalam dalam menghadapi segala bentuk cobaan kehidupan. Betapapun menakutkannya musibah atau malapetaka yang datang silih berganti, kita tidak boleh menyerah pada rasa takut itu sendiri. Kita harus selalu bersatu padu, mendengarkan petua bijak dari para sesepuh, dan senantiasa berusaha menempuh jalan kebaikan. Pada akhirnya, kita harus meyakini dengan teguh bahwa keselamatan dan perlindungan sejati hanya bisa diraih dengan senantiasa memohon ridho dari Tuhan.